Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikannya membuktikan bahwa Dia memberikan hidup bagi kita, menyediakan tempat bagi kita untuk kembali datang menjemput kembali. Mari persiapkan hatimu, kita menyembah Tuhan. Engkau membawa kami di jalan salib-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau bawa aku di jalan salib-Mu, Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Tuhan
hatimu sembah Dia. Engkau membawa kami Tuhan untuk belajar mengikuti jejak-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk berjuang seperti yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berharga ini. Di sisa umur hidup kami Tuhan, kami mau tetap berjuang mengiring Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sebab Dia hidup. Ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi kita. Di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Mari angkat pujian ini dengan sukacita, sebab Dia hidup. Amin. Anak-anak Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Menyucikan, bahkan mati. Dia tebus dosaku. Tebus dosaku, kubur kosong
kudusnya bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian, bahwa kita mau belajar mengikuti jejaknya. Seperti musafir berjuang dalam kehidupan ini, menantikan Tuhan. Haleluya. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati
hari nanti berada bersamamu. Engkau melepaskan semua demi tebus dosa kami Tuhan. Seharusnya semuanya kami lepaskan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Kau melepaskan semuanya. Oh, melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekal. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya sudah hidup bagiku semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan
Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Setelah mendengarkan puji-pujian dari rekan-rekan kita pelayan Tuhan di GSKI Pantai Indah Kapuk. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ingatkan kami 2000 tahun yang lalu, Engkau naik ke surga. Dan kami tahu Engkau akan datang lagi. Untuk itu mohon berkati program di pagi ini, agar semua yang mendengarnya boleh diingatkan bahwa Engkau akan datang lagi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu adalah salah satu fondasi kebenaran iman. Sebab kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka semua yang kita lakukan ini sia-sia. Maka iman kita adalah iman yang sia-sia. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus termasuk tema yang diserang oleh banyak pihak. Mereka mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit. Di kayu salib hanya pingsan katanya. Di kayu salib memang luka parah tapi diobati sehingga hidup lagi. Demikian serangan dari banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab mereka tidak punya buktinya. Bahkan ada yang mengarang setelah itu Yesus pergi ke Eropa. Berketurunan di sana sampai hari ini. Ini berita-berita bohong yang dihembuskan dari zaman ke zaman. Sehingga banyak orang percaya akan hal itu. Padahal Alkitab sudah mengatakan dengan jelas. Mari kita baca 1 Korintus ayat pasalnya yang ke-15. Ayat 4 aja. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus gak bangkit, semuanya sia-sia kita. Untuk apa kita beribadah? Juru selamat saja mati tidak bangkit. Gitu kira-kira begitu dalam bahasa sederhananya. Tetapi juru selamat yang benar harus mati, tapi harus bangkit. Demikian. Jadi dicatat ya Bapak Ibu, nanti dibaca lengkapnya 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai 26. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat unik. Sebab apa? Sepanjang sejarah manusia tidak pernah ada yang bangkit seperti Tuhan Yesus. Bangkit lalu tidak pernah mati lagi, itu tidak pernah ada. Ada yang bangkit tapi mati lagi. Lazarus misalnya. Ya. Kenapa Yesus tidak mati lagi? Seharusnya ini merupakan satu-satunya tanda bahwa ia adalah Tuhan, Juru Selamat, Sang Mesias. Kenapa ia dibangkitkan? Ibrani 5 ayat 7. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia di situ tentu Bapa di surga. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bapa di surgalah yang menyelamatkan Tuhan Yesus dari maut. Yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Jadi Tuhan dibangkitkan oleh Bapa di surga karena kesalehannya, karena kesuciannya. Mengapa demikian? Supaya ia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Supaya ia menjadi teladan manusia yang sempurna itu yang seperti Yesus. Itu maksudnya. Ya. Bukti bahwa Allah bukan Allah orang mati. Harus ada kebangkitan. Kalau Yesus bangkit sebagai yang sulung, artinya kita semua nanti akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Jadi Allah bukanlah Allah orang mati. Yesus menjadi yang sulung, artinya menjadi yang pertama bangkit dan tidak pernah mati lagi. Demikianlah orang-orang percaya kelak akan dibangkitkan seperti itu. Tidak pernah mati lagi. Tetapi yang lebih unik lagi adalah ia naik ke surga. Sebenarnya para rasul ya, para murid itu tidak menyangka bahwa Yesus bangkit. Tidak menyangka sama sekali. Itu sebabnya Rasul Thomas tidak percaya kalau tidak melihat. Maka Yesus tampil di depannya. Mana Thomas, colokkan jarimu ke tanganku yang bolong. Thomas baru percaya. Sebenarnya seluruh murid-muridnya tidak percaya ketika itu. Buktinya ketika Tuhan Yesus tampil, mereka berkata apa? Ini hantu dalam bahasa Indonesia. Padahal bukan hantu dalam teks aslinya. Ini roh, begitu. Pneuma. Tapi Yesus berkata, enggak, Thomas, pegang dengan tanganmu. Bangkit itu bukan roh. Bangkit itu fisik. Itu yang pesan mau disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Para murid Thomas dan seluruh para murid tidak percaya ada kebangkitan daging. Tapi Yesus sudah mendemonstrasikan akan kebangkitan daging itu. Nah, baru terkaget-kaget dengan kebangkitan. Tapi rupanya para murid dibuat surprise, dibuat kaget lagi. Bahwa Tuhan akan naik ke surga. Laduh, naik ke surga. Tidak pernah ada orang naik ke surga bisa dilihat, ditonton. Ya, jadi rupanya banyak kejutan yang dialami oleh para murid mula-mula. Itulah para saksi mata. Apa artinya? Yang melihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga mereka pun ketika dianiaya, disiksa sampai mati, mereka bersedia. Mengapa? Karena mereka melihat sendiri. Karena mereka adalah saksi mata. Jadi kalau ada orang yang tanya, buktinya apa? Yesus bangkit dan naik ke surga. Buktinya para murid, para rasul. Mereka mati. Karena mereka percaya dan melihat sendiri. Tidak ada orang yang mati karena kebohongan yang dibuatnya sendiri. Tidak ada. Semua orang yakin. Kenapa para rasul yakin? Karena melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Bukan kata orang. Itu salah satu bukti bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya. Tidak pernah ada seorang manusia yang naik ke surga dengan cara itu. Perlahan-lahan diangkat naik terus sampai awan menutup. Dan orang-orang yang melihatnya saat itu ada lebih dari 500 orang. Mereka terpesona melihat terus ke awan. Sampai-sampai malaikat menegur mereka. Mengapa kamu melihat ke atas terus? Nanti Yesus yang kau lihat naik itu akan datang kembali sama seperti kamu melihatnya naik. Artinya apa? Artinya Tuhan akan datang kembali secara fisik, bukan secara roh. Itu artinya ya. Nah, dengan tubuh kemuliaan tentunya. Itulah bukti bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang kalau ditanya, apa buktinya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Gak bisa jawab. Jawab saja, sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu orang pun yang
naik ke surga secara perlahan-lahan, dan nanti datang lagi untuk menjadi hakim. Tidak ada. Yang mengaku Mesias banyak, tapi akhirnya mati mereka dan tidak bangkit lagi. Artinya mereka semua Mesias palsu. Ya. Nah, kok tahu demikian? Sebab ada tertulis di kitab suci Alkitab. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini ada banyak penyesatan. Lagu-lagu rohani yang kelihatannya rohani, padahal itu menyesatkan. Kalau Bapak Ibu sempat mendengar, sedang beredar lagu itu. Lagu itu kira-kira liriknya begini. Alkitab menghalangi manusia mencari Tuhan. Waduh, ini sesat sekali ini. Bapak Ibu tahu, Alkitab itu diadakan oleh Tuhan supaya kebenaran itu menjadi absolut, bukan relatif. Bukan subjektif, tetapi objektif. Bayangkan kalau setiap orang pakai pikirannya sendiri untuk mengatakan kebenaran. Tidak ada dasar. Dunia akan kacau balau. Itu sebabnya Alkitab pun diserang oleh si jahat. Dikatakan Alkitab ini menghalangi orang mencari Tuhan. Luar biasa memang penyesatan dari si jahat itu. Kalau Alkitab saja sudah dianggap begitu, lalu dasarnya apa? Enggak berdasar, pasti subjektif itu nanti. Nanti Yesus dikatakan sudah datang di China sana dalam bentuk ibu-ibu. Begitu tuh. Ternyata begitu ajarannya. Pantas Alkitab diserang. Mengapa? Karena Alkitab tidak menyatakan begitu. Jadi Alkitab harus disalah-salahkan. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mendengar lagu seperti itu nggak usah di forward kemana-mana. Langsung dihapus saja. Jangan menjadi alat di tangan setan. Amin ya. Jadilah alat di tangan Tuhan. Hari-hari ini terus saja beredar penyesatan-penyesatan. Ketidakadilan-ketidakadilan. Sebab Tuhan sudah menyatakannya demikian dari dahulu. Nanti kamu akan dibunuh oleh orang-orang yang menganggap membela Tuhan. Ya. Coba kita baca Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kitab Mazmur ini, orang Farisi saja tidak berani mengartikannya. Ahli-ahli kitab tidak berani mengartikannya. Tuhan Yesus ketika berdebat dengan ahli Farisi, orang Farisi ditanya ayat ini. Itu siapa itu? Tuhan huruf besar kepada Tuanku. Kalau bahasa Indonesia ini enggak jelas ya. Tapi teks asli Ibrani, Adonai kepada Adonai. Kok ada dua Adonai? Siapa ini? Yang satu Adonai besar hurufnya, yang satu Adonai kecil. Gak berani jawab orang Farisi. Inilah Bapak kepada anak. Lihat itu kalimatnya. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini Bapa di surga berkata kepada Yesus, anaknya yang tunggal. Itu maksudnya. Orang Farisi menghindar, dia pergi, gak mau menjawab. Orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, itu tindakannya curang. Sama seperti banyak orang hari ini, menyimpulkan suatu doktrin hanya mengambil ayat-ayat tertentu saja, tidak jujur. Padahal ayat Alkitab tidak boleh dipilih-pilih sesuai keinginan diri sendiri. Semua harus dipertimbangkan. Kitab Roma, iya.
Kitab Yakobus, iya. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan yang Alkitabiah dari seluruhnya? Bukan begini, kitab Yakobus gak pernah dibaca pura-pura tidak tahu. Tidak jujur itu. Apalagi yang saudara sudah baca buku ini? Buku yang dijadikan referensi. Salah itu. Alkitab. Sudah tua tidak tahu kebenaran. Gak berani ngomong Alkitab ya. Itu ciri-ciri kepalsuan, ciri-ciri kesesatan Bapak Ibu. Pokoknya kalau orang digiring ke Alkitab tapi dia tidak mau, lupakan dia. Pokoknya kalau dia kita berikan ayat-ayat lalu dia lari ke ayat yang lain, lupakan dia. Dia guru palsu, meskipun ada di gereja. Jangankan guru, jangankan doktor teologi. Malaikat turun dari surga, jangan dihiraukan. Kalau dia mengajarkan Injil yang lain. Kalau dia tidak menghormati Alkitab. Ada amin ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, naik, bangkit dan naik ke surga. Supaya kita semua selamat, mengerti kebenaran. Si jahat memang berusaha terus agar manusia tidak mengerti kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, coba dibaca Matius 26 ayat 64. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang itu? Ayat sebelumnya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya. Kata imam besar. Imam besar itu yang setiap tahun masuk ke ruang Maha Kudus. Imam besar menghadapi Yesus. Aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat. Oh nanti dulu yang ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Tapi jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sang imam besar langsung tahu yang dimaksud. Mazmur 110 ayat 1 yang tadi itu. Artinya apa? Artinya Yesus mengaku Adonai. Ingat tadi. Mazmur 110 ayat 1. Firman Adonai huruf besar kepada Adonai huruf kecil. Artinya Yesus memposisikan dirinya sebagai Adonai yang diberi oleh Adonai yang huruf besar tadi. Yang lanjut usia memberikan kuasa kepada yang muda, anak manusia, yaitu Yesus. Bapa di surgalah yang memberikan segala kuasa di langit di bumi ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nanti ketika Tuhan Yesus datang pun Bapa di surga tidak menghakimi, hanya Yesus yang menghakimi. Ada amin ya. Oleh sebab itu janganlah kita tidak mengerti kalau Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga itu apa artinya, apa dampaknya dalam hidup kita. Ya, peristiwa itu sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Kita tidak pernah melihat wajah Tuhan. Ya, kita tidak pernah meraba tangannya. Ya, tetapi Alkitab mengisahkan kebenaran. Kita percaya, iman kita benar, kita akan percaya walaupun tidak melihat, walaupun tidak menyentuhnya. Ya, Bapak Ibu coba kita renungkan baik-baik. Kita tidak pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung, sebab sudah 2000 tahun yang lalu. Kita tidak pernah meraba tangannya, jubahnya, tapi kita percaya. Sebab yang Tuhan katakan adalah berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba,
Tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah menebusku. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami, khususnya mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ciri kebenaran itu sesuai dengan fakta. Seluruh nubuatan Alkitab digenapi tentang Mesias. Jadi kalau orang tidak percaya, salahnya sendiri. Tuhan sudah berikan buktinya. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang mengandung nubuatan tentang masa depan Mesias, kecuali Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti hal itu, kasihan. Banyak orang tidak mengerti karena tidak mau baca Alkitab. Kasihan mereka. Sebab buktinya sudah ada bahwa Alkitablah yang benar. Seluruh nubuatan digenapi. Siapa yang tahu masa depan? Hanya Tuhan. Yesus diangkat oleh Bapa. Ana lambano, teks aslinya. Diangkat, bukan naik sendiri, tapi diangkat oleh Bapanya di surga. Dibangkitkan oleh Bapanya. Melalui atau di dalam Roh Kudus. Ya, inilah keunikan dari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia yang seperti itu. Tidak pernah terjadi. Sebenarnya seluruh bukti sudah ada. Sudah tercatat dengan rapi. Tapi si jahat selalu membuat manusia kebingungan sehingga akhirnya tidak belajar Alkitab. Belajarnya yang lain. Sebenarnya Alkitab juga memberikan hint, clue atau tanda kebenaran itu. Dari buahnya kau akan tahu. Kalau buahnya menyebabkan manusia itu jahat terhadap sesama, kamu tahu itu asalnya dari iblis. Kalau buahnya itu menyebabkan seseorang membunuh sesama tapi merasa membela Tuhan, pasti dari iblis. Sebab hukum yang terutama adalah kasih Tuhan. Mengasihi musuh. Saya belum pernah melihat ada kitab manapun yang diajari mengasihi musuhnya. Tidak ada. Tidak pernah ada. Yang ada adalah bunuhlah musuhmu. Mengerikan. Ya. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Seluruh bukti sudah menunjukkan hal itu. Yesus adalah Tuhan dan Kristus Juru Selamat. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa bilang Alkitab tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan dan Kristus dan Juru Selamat? Ini dia. Oh tapi itu diangkat Pak, dijadikan. Kalau baca Alkitab harus lengkap.
jangan 1-2 ayat. Ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan dijadikan Tuhan setelah mati di kayu salib, dulunya bukan Tuhan, bukan begitu. Yesus Tuhan dari sejak semula, sejak dulu. Setelah ia mengosongkan diri, jadi manusia biasa, lalu menang di kayu salib, ia kembali kepada kemuliaannya semula. Duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Allah, ya, Elohim. Itu, nah, barulah di ayat berikutnya Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah. Hari ini banyak manusia bukan melakukan perintah, malah tidak punya etika di internet. Tidak punya etika dalam sejarah hidupnya. Tidak punya etika. Dalam pikirannya itu iman tidak ada hubungan dengan etika. Ini pikiran yang sesat ini. Iman itu kongruen, koheren, searah, sebangun, berbanding lurus dengan etika, dengan perbuatan. Sebab iman yang tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Apa kurang jelas ayat itu? Ngotot terus gak ngerti-ngerti dari dulu. Banyak orang tidak bisa selamat. Mengapa? Ngotot sendiri. Umatku binasa. Umat yang dipilih Tuhan binasa kalau tidak kenal Tuhan. Tidak mau belajar. Premisnya banyak di sini. Sudah jadi doktor teologi soalnya. Gak mau belajar. Para orang Farisi itu doktor teologi itu kalau zaman sekarang. Tapi melawan Tuhan. Tidak punya etika. Tuhan dilawan. Dikatakan apa yang dilakukan Tuhan dengan kuasa setan katanya. Makanya gak diampuni kalau gak bertobat. Saya melihat ada banyak orang kalau tidak bertobat tidak diampuni. Sebab mengajarkan kesesatan hari ini. Membuat umat Tuhan pasif. Engkau sudah selamat, terus gak usah melakukan apa-apa, pasif. Dia mensabotase kebenaran. Kebenarannya adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus sempurna. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kau ikut pertandingan, perlombaan yang diwajibkan. Belajarlah kepadaku. Lepaskan segala milikmu. Jadilah muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Itu jelas loh kalimatnya. Supaya kita bertindak. Bukan merasa sudah selamat. Ajaran-ajaran ini makin lama makin kacau ini. Ya. Rumah kita itu di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya di mana Dia ada, kita ada. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jangan diubah-ubah. Ada banyak orang ngakunya teolog, tapi ngomongnya Tuhan sudah datang sebenarnya di bumi ini. Tapi kok bumi gak musnah? Iya, bumi ini lagi direnovasi. Jadi surga. Gak ada di Alkitab ngarang-ngarang. Padahal kalimatnya jelas loh. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Kerajaanku bukan di bumi ini. Ini sudah sering diulang-ulang nih. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit dan bumi yang baru itu bukan langit dan bumi yang sekarang. Itu yang baru nanti di sono. Ada orang yang memasukkan pikiran, oh yang ini diperbaharui Pak. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap. Mengerti nggak lenyap itu apa?
Masih bulat pikirannya, nggak mau tobat. Yang unik adalah Tuhan naik perlahan-lahan. Dan nanti turunnya juga begitu. Tapi Tuhan tidak menjejakkan kakinya di bumi. Hanya di awan-awan. Kitalah yang diangkat naik bersamanya selamanya. Banyak orang melihat bukan figuratif itu, literal. Dipakai kata eublepo, melihat dengan mata. Ya. Nanti Tuhan akan datang lagi. Judgment Day, hari penghukuman. Hari itu Tuhan tidak menyelamatkan lagi. Tuhan hanya menjemput orang-orang salehnya. Lalu semua orang seperti zamannya Nuh, setelah orang masuk ke bahtera, yang lain menolak, binasa. Hari penghukuman hari itu ketika Tuhan datang lagi. Jadi bukan seperti di film, manusia diangkat. Lalu yang ketinggalan bisa menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri. Tidak ada itu di Alkitab. Jangan belajar sama film. Jangan belajar sama film. Tuhan bisa datang setiap saat karena itu terjadinya sudah 2000 tahun yang lalu. Mari kita siapkan pakaian pesta untuk menyambut mempelai. Apa itu? Pakaian kekudusan. Mari kita hidup kudus. Mari kita bersiap-siap. Mari kita hidup memprioritaskan yang utama, yang paling penting. Yang gak penting mari kita tanggalkan, kita tinggalkan saja. Tuhan sudah membuktikan segalanya untuk kita. Apa yang kita lakukan? Ya. Banyak orang tidak percaya kalau tidak melihat. Kita harus belajar dari sejarah. Thomas sudah melakukan hal itu. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita semua yang meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi percaya. Mengapa? Sebab ada tertulis. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah memegang, meraba jarinya, tapi kita percaya. Tapi kita percaya. Adalah satu kehormatan kalau kita boleh menjadi murid Tuhan. Kalau kita boleh belajar firman. Kalau kita boleh menderita bersamanya. Ya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur, kau bangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang beruntung. Sebab kita diberi kehormatan untuk menderita bersama Tuhan. Banyak orang tidak mau menderita bersama Tuhan. Menderita itu bukan miskin, sakit-sakitan dan sebagainya. Bukan. Menderita itu menanggung salib kita masing-masing, menanggung beban kita masing-masing. Setiap orang bebannya berbeda.
Ya, itu satu kehormatan. Tidak ada orang dimuliakan tanpa menderita bersama Tuhan. Bertobat. Tuhan sudah membuktikan keunikannya naik ke surga. Kembali kepada kemuliaannya semula. Jadi kita diberi kehormatan, kesempatan untuk menjadi seperti Dia. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kita nanti akan melihat wajah penebus kita, wajah Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Mari waktu yang tersisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengejar ketinggalan kita, untuk mengenal Tuhan lebih jauh, untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan pasif, iman itu aktif. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua, baik jasmani maupun rohani. Khususnya yang mendukung program ini, agar banyak orang diselamatkan. Dukungan Bapak Ibu sangat dihargai. Dan Tuhan tersenyum untuk itu. Mari kita lakukan, mari kita menderita, menanggung beban kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu.